Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kepada Ilahi Rabbi yang telah menciptakan kita semua, membuat akal kita semakin cerdas, serta mudah-mudahan akal yang Allah anugerahkan kepada kita selalu menuntun kita untuk selalu taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukri wa husni ibadatik. Sahabat-sahabat yang berbahagia, ketika datang salat Jumat, kita seringkali atau tidak sah salat Jumat ketika tidak ada khutbah di dalamnya. Ketika sang khotib naik ke atas mimbar, bagaimanakah seringkali kita melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh guru kita atau khotib saat naik ke atas mimbar. Lantas, adakah kira-kira ajaran-ajaran atau tradisi guru-guru atau para sahabat tentang tata cara naik ke mimbar atau ke tingkatan-tingkatan mimbar ketika khotib naik ke atas mimbar? Sahabat-sahabat pengkaji kitab Safinatun Najah yang nanti akan ditambah dengan sedikit penjelasan tentang syarah Kasyifatus Syajah. Ada sebuah pertanyaan, bagaimanakah hukum memegang tongkat saat membacakan khutbah? Dan kira-kira bagaimanakah tata caranya yang baik dan benar? Di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab juz 4 halaman 528. Di situ dinukilkan diantaranya adalah maknanya Al-Khamisah bab yang Al-Khamisah poin yang kelima. Yusannu ayya'tamida 'ala qausin. Disunnahkan bagi seorang khatib ya'tamida 'ala qausin, berpegangan dengan qausin, busur, au saifin atau pedang, au asa atau tongkat, au nahwiha atau selainnya ketika berkhutbah Jumat. Lima sabaqa qala. Lima sabaqa karena alasan yang telah disampaikan sebelumnya. Sebagaimana berkata qala al-Qadhi Husain. Qadhi Husain berkata, wal Baghawi, dan begitupun Imam Baghawi berkata, yustahabbu ayyakhudahu fi yadhil yusra. Disunnahkan bagi seorang khotib mengambil tongkat atau memegang tongkatnya dengan tangan yang kiri, kata Qadhi Husain dan Imam Baghawi. Dilanjutkan di dalam teks berikutnya, walam yadhkur al-jumhuru, dan ulama jumhur, ulama mayoritas mengatakan bahwa para jumhur tidak menyebutkan bahwa tangan mana yang kira-kira diperkenankan untuk atau dianjurkan untuk memegang tongkat. Lam yadhkur al-jumhuru al-yadal lati ya'khudhuhu fiha. Jumhur mengatakan tidak pernah menyebutkan tentang tangan mana, apakah kanan atau kiri, yang memegang tongkat ketika berkhutbah. Di sini ada dua pendapat. Jumhur mengatakan tidak menentukan tangan yang mana, namun Qadhi Husain dan Baghawi mensarankan kepada kita memegangnya yaitu dengan menggunakan tangan kiri. Wa qala ashabuna, para pengikut madhab kami atau madhab Syafi'i, dalam kalangan Imam Syafi'i dan para pengikutnya, menyatakan bahwa wa yustahabbu ayyushghila yadahul ukhra bi ayyadhaha ala harfil mimbari. Para pengikut madhab Syafi'i mengatakan disunnahkan tangan yang lain, andaikan tadi tangan kiri yang memegang, maka tangan lain adalah tangan kanan, disibukkan untuk bi'ayyado'aha, disibukkan untuk meletakkan tangan kanannya ala harfil mimbari, di samping mimbar. Ketika ada mimbarnya, maka tangan kanan tunduk santai atau santai saja di samping mimbar. Qalu fa illam yajid sayfan aw asan wa nahwahu sakkana yadaihi. Bahkan para jumhur mengatakan atau ashabus Syafi'i mengatakan bahwa ketika tidak ada pedang, tidak ada busur, tidak ada tongkat untuk dipegang,
Maka apa yang dilakukan? Sakkana yadaihi, maka letakkan kedua tangannya, bi ayyadu'al yumna 'alal yusra, seperti halnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Au yursilahuma, atau membiarkan lepas kedua tangan tadi tidak ditempelkan di atas tangan kirinya. Wala yuharrikahuma, tetapi dengan catatan tidak menggerakkan kedua tangan tadi. Wala ya'bas biwahidatin minhuma, wala ya'bas biwahidatin minhuma, juga tidak bermain-main dengan menggunakan salah satu tangan yang ada tadi. Tujuannya apa sebenarnya? Sampai adanya tongkat. Kalaupun tidak ada tongkat, maka tangan kanan diletakkan di atas tangan kirinya, atau melepaskan dengan tanpa menggerakkannya. Tujuannya adalah al-khusyu' wal man'u minal abasi, yaitu terjadinya kekhusyuan, ketenangan ketika menyampaikan khutbah, dan melarang untuk bermain-main saat menyampaikan khutbah, atau dianggap bermain-main, tidak menghormati di saat khutbah. Gerakan-gerakan berlebihan yang berpotensi untuk lepas kendali. Sahabat-sahabat pemirsa, demikianlah sedikit kutipan dari kitab Majmu' Syarah Muhadzab juz 4 ayat halaman 528 yang menjelaskan tentang sedikit tata cara tangan mana yang digunakan untuk memegang tongkat saat khutbah. Pertama adalah tangan kiri, yang kanan diam santai. Ketika tidak ada tongkat, maka letakkanlah tangan kanan di atas tangan kiri. Kalaupun toh tidak diletakkan di atas tangan kiri, maka biarkan begitu saja mengalir tanpa menggerakkan, agar terjadi kekhusyuan, ketenangan di dalam menyampaikan khutbah. Syukran. Ila liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.